Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar lagi di tema 8, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelum kalian belajar, berdoalah terlebih dahulu ya. Dan siapkan bukumu. Kalau sudah selesai belajar, kita hari ini akan belajar tentang jenis usaha. Nah, kalau kamu lihat di gambar ini bakso. Kira-kira gerobak bakso ini termasuk jenis usaha di bidang apa ya? Nah, jawabannya adalah jenis usaha di bidang perdagangan. Kalau sudah tahu jenis usaha perdagangan, kira-kira gerobak bakso ini dimiliki atau dijalankan oleh kelompok atau perorangan? Jawabannya pasti perorangan. Lah, jadi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran yang ketiga tentang jenis-jenis usaha yang dikelola oleh sendiri. Kalian bisa amati beberapa usaha yang ada di sekitar rumahmu. Nah, usaha yang dikelola sendiri ini biasanya juga dimiliki oleh perorangan, sehingga disebut dengan usaha perorangan. Nah, contohnya usaha perorangan itu apa? Yang pertama di bidang pertanian, baik petani padi maupun petani sayur ya. Dia adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan di bidang pertanian, ya. Contoh yang nomor 2 tadi, usaha di bidang perdagangan. Contohnya adalah pedagang asongan, ya, pedagang yang keliling rumahmu mungkin. Terus pedagang kaki lima, pedagang di pasar, itu era warung, toko kelontong, itu adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan. Nah, dia milik orangan seperti ibumu atau orang tuamu yang menjadi pedagang di pasar Klewer, itu mereka adalah usaha perorangan, hanya dimiliki oleh ayahmu. Nah, sedangkan yang nomor 3 contohnya adalah usaha di bidang jasa. Usaha apa yang di bidang jasa yang dimiliki oleh perorangan? Bisa kita lihat bengkel, itu dimiliki perorangan. Potong rambut atau salon, itu juga perorangan. Ada lagi penjual pulsa, itu juga perorangan. Laundry, itu juga perorangan. Adalah usaha jasa yang dimiliki oleh perorangan. Yang nomor 4 adalah industri kecil. Industri kecil ini dikelola oleh perorangan. Contohnya adalah pengrajin atau pengrajin mebel, pengrajin gerabah, atau pembuat keramik, pembuat souvenir, ya, itu anyaman. Nah, itu adalah usaha kecil yang dimiliki oleh perorangan. Ini adalah contoh-contoh usaha yang dikelola sendiri atau dimiliki oleh perorangan. Paham ya anak-anak ya? Kalau sudah paham tentang usaha yang dikelola perorangan, kita lihat. Nah, usaha yang dimiliki perorangan tadi contohnya adalah pertanian. Nah, kalian harus tahu di sekitarmu kira-kira pertanian yang menjadi petani padi, yang menjadi punya perkebunan sayur, palawija, menjadi peternak berapa orang. Nah, yang menjadi pedagang berapa orang, yang menjadi jasa berapa orang. Kalian bisa amati lah, di sini sudah ada dijelaskan Bu Erni sekitarnya seperti ini. Karena di daerah Bu Erni sekitarnya masih ada yang menjadi petani. Nah, kalau sudah yang jadi industri kecil, ini di sini ada yang jualan mebel, ada yang membuat anyaman, ya. Mungkin di sekitarmu ada yang membuat
gitar. Nah, itu adalah industri kecil. Nah, industri kecil ini kita akan memiliki keunikan tersendiri. Seperti yang ada di gambarmu yang bergerak itu. Itu adalah desa yang unik, ya. Lah, desa-desa yang unik ini banyak terdapat di Pulau Bali. Nah, karena di Pulau Bali masih menerapkan adat istiadat. Desa unik ini juga terkenal sampai dengan mancanegara atau luar negeri. Lah, desa apa yang terkenal unik di Bali ini adalah desa Tengganan. Desa ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, di sebelah timur Pulau Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Desa yang unik nomor 2 di Bali adalah Desa Trunyan. Desa ini terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikannya adalah tradisi pemakamannya. Jadi, karena di Bali itu masyarakatnya kebanyakan Hindu, maka orang yang sudah meninggal, jenazahnya atau mayatnya akan dibakar atau dinamakan dengan ngaben. Nah, desa Trunyan ini orang yang meninggal jenazahnya tidak dibakar, namun hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua. Bahkan ada yang di atas pohon. Nah, tradisi inilah yang disebut dengan istilah mepasah. Jadi, kalau desa Tengganan tadi terkenal dengan kesederhanaan, kalau desa Trunyan terkenal dengan mepasah, yaitu meletakkan jenazah orang yang sudah meninggal di atas tanah di dalam gua atau di atas pohon. Nah, desa unik yang nomor 3 di Bali adalah Desa Panglipuran. Ini terletak di Kabupaten Bangli, kurang lebih 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki keteraturan dan rapi, ya. Tidak pernah melepaskan adat istiadat budaya yang sudah diturun-temurunkan. Nah, masyarakat ini banyak melakukan acara adat dari pemasangan dan penurunan adalan serta perayaan galungan serta hari besar lainnya. Jadi, perbedaan desa unik di Bali, kalau Tengganan itu adalah kesederhanaan, Trunyan mepasahnya, sedangkan Panglipuran adalah desa yang memiliki struktur bangunan yang rapi dan teratur. Nah, itu adalah perbedaannya. Paham ya? Mungkin di daerah lain masih ada desa yang unik, tapi kita bahas yang Bali dulu. Setelah dari sini, kalian harus tahu tadi sudah dijelaskan Bu Erni bahwa keunikan desa di Bali ini merupakan salah satu desa yang tertua di Bali, Tengganan itu. Sedangkan Trunyan adalah terkenal dengan keunikannya pemakamannya tadi atau mepasah. Sedangkan Panglipuran struktur bangunannya teratur dan rapi. Nah, bagaimana keunikan tempat tinggalmu? Nah, kalau di Jogja ini ada daerah yang sebagai kota budaya. Nah, tidak boleh mengubah tradisi. Nah, di sana masih hidup dan subur dengan baik, ya. Sedangkan sikap dan perbedaan adat istiadat di daerah-daerah sikap yang kalian harus kembangkan adalah menghargai, walaupun di berbagai daerah memiliki keunikan-keunikan sendiri,
Sikap kalian tidak boleh mencela, tapi kalian harus menghargai, saling mempererat kerukunan, menghormati ya, sehingga akan tercipta masyarakat yang damai, hidup dengan rukun. Itu adalah pembahasan keunikan desa di Bali. Selanjutnya, tugasmu hari ini hanya mengerjakan PPKN tema 8, subtema 2, halaman 55 sampai 59, dan kalian Bu Erni minta buat clipping, tapi tidak usah banyak. Carilah hanya satu saja ya, usaha yang dikelola oleh perorangan. Kalian cari misalnya gambar tukang bakso atau gambar penjual sayur atau gambar petani. Kalian boleh setelah dipotong tempel di bukumu, tulis. Setelah itu tulislah nama jenis usahanya. Misalnya kalian ambilnya adalah gambar bengkel. Kalian tulislah jenis usahanya. Jenis usahanya adalah usaha jasa. Gak bengkel, terus kamu ambil gambarnya itu dari mana? Internet, koran, majalah, atau buku apa. Boleh ya? Paham ya tugasmu ya? Yang pertama, mengerjakan MBP PPKN halaman 55 sampai 59. Yang nomor 2, kalian membuat clipping tapi satu saja. Carilah gambar jenis usaha perorangan. Setelah itu tulis jenis usahanya dan kalian mengambil gambarnya itu dari mana. Paham ya tugasnya hari ini? Kalau sudah paham, pembelajarannya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tidak boleh membuang-buang waktu yang tidak berguna, ya. Dan kalian harus tetap sholat dan ngaji, tidak boleh ditinggalkan. Serta patuhi perintah orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.